Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Bantu channel ini dengan cara subscribe, dan semoga kisah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Maaf mak, lebaran tahun ini Jajang dan keluarga mau lebaran di rumah mertua, jadi tidak bisa pulang kampung. Mak, bapak, maaf, Tiara tidak bisa pulang lebaran tahun ini. Soalnya tidak ada yang bisa menggantikanku tugas. Pasien di rumah sakit sedang membludak. Mak, pak, maaf, Yandi lebaran tahun ini tidak bisa pulang karena dagangan masih ramai. Sayang kalau ditinggal. Pak, mak, Solihin tidak bisa pulang tahun ini. Soalnya istri Solihin baru saja melahirkan. Jadi Solihin tidak punya bekal untuk lebaran di rumah mak. Air mata perempuan yang sering disapa emak itu pun jatuh setelah membaca rentetan pesan yang masuk ke ponsel jadul miliknya. Ini bukanlah tahun pertama emak mendapatkan pesan demikian dari keempat anaknya. Pesan serupa selalu datang hampir di setiap menjelang lebaran. Sudah 3 tahun belakangan ini, keempat anaknya tidak pernah pulang ke kampung halaman. Dengan berbagai macam alasan. Mak Sumi namanya, wanita 60 tahun yang hidup bersama suaminya yang bernama Asep di sebuah desa kecil di desa. Usia Pak Asep sudah 65 tahun. Mbak Sumi dan Pak Asep telah dikaruniai 4 orang anak, 3 laki-laki dan 1 perempuan. Jajang anak pertama berusia 35 tahun yang sukses di ibu kota sebagai manajer sebuah bank, sudah menikah dan memiliki 2 orang anak laki-laki berusia 8 tahun. Hidupnya bisa dibilang berkecukupan dan juga harmonis. Sedangkan Yandi, anak kedua berusia 33 tahun, seorang pedagang sukses yang memiliki kedai buah. Dia sudah menikah dan memiliki 3 orang anak perempuan. Kini Yandi dan keluarga kecilnya itu tinggal di kota besar dan sedang mengembangkan bisnisnya. Kemudian Solihin, anak ketiga berusia 29 tahun. Dia sudah menikah namun belum memiliki momongan. Solihin adalah seorang mandor di sebuah pabrik ternama dengan gaji yang lumayan besar. Bisa dikatakan dia yang paling memungkinkan untuk meluangkan waktunya saat lebaran. Tapi ternyata pada kenyataannya tidak seperti itu. Anak keempat atau bungsu adalah Tiara, satu-satunya anak perempuan yang kini sedang bertugas menjadi seorang perawat atau suster di daerah pelosok Kalimantan. Usia Tiara baru menginjak 25 tahun dan belum menikah. Pak Asep menatap nanar wajah istrinya yang semakin tua dimakan usia. Air mata itu selalu Pak Asep lihat kala mendekati lebaran. Sebagai seorang bapak, Pak Asep juga merindukan keempat anaknya. Namun perasaan itu dia sembunyikan dari istrinya. Dia tidak ingin membuat istrinya tambah sedih. Sudah lama, tidak usah ditangisi terus. Setiap tahun memang mereka tidak punya niatan untuk pulang, ucap Pak Asep yang duduk di samping istrinya. Bapak itu ngomong apa sih? Anak-anak kan memang sedang sibuk. Jangankan pulang, menelpon saja susah buat mereka. Apalagi Tiara yang tinggalnya di pelosok, pasti susah sinyal, ucap Mak Sumi yang menyeka air matanya.
Bapak ini lebih tahu, Mak. Kita lebih sering berlebaran berdua. Bapak selalu merindukan anak-anak, tapi mereka sepertinya tidak pernah merindukan orang tuanya, ucapnya lirik. Mak Sumi menumpahkan air mata kesedihannya begitu dalam, seakan membenarkan apa yang telah diucapkan oleh suaminya. Bahkan untuk sekedar menelpon pun mereka sangat jarang. Bila Mak Sumi yang menghubungi terlebih dahulu, terkadang tidak dijawab. Meskipun demikian, Mak Sumi tetaplah seorang ibu yang selalu memaafkan dan menanti anak-anaknya pulang ke rumah dengan sukacita, meskipun hanya sekedar menengok semata. 10 hari menjelang lebaran, namun keempat anak-anak Mak Sumi benar-benar belum menandakan akan pulang. Selain beratnya menahan rindu, Mak Sumi juga malu karena sudah 3 tahun terakhir semenjak anak-anaknya sukses hanya merayakan lebaran berdua dengan suaminya. Mak Sumi menyekat tangis di sudut matanya ketika mendengar keramaian di depan rumahnya. Siapa yang pulang, Pak? Tiara, Yandi, Jajang, atau Solihin? Tanya Mak Sumi ketika mendapati suaminya kembali ke rumah. Oh, itu si Daud, anaknya Otang, tetangga sebelah kita, jawab Asep datar. Oh, mungkin anak-anak kita besok pulang ya, Pak. Maklum, mereka tinggal di kota besar, pasti perjalanan juga sangat macet. Cetus Mak Sumi seakan menghiburi dirinya sendiri. Sudah lama, Bapak yakin anak-anak kita tidak akan pulang seperti tahun-tahun sebelumnya, ucap Pak Asep yang memalingkan wajah ke sembarang tempat. Saat Pak Asep dan Mak Sumi sedang larut dalam kesedihan, tiba-tiba saja pintu rumahnya diketuk hingga membuat Mak Sumi hingar-bingar seakan salah satu anaknya telah pulang. Mak Sumi berlari hendak membuka pintu. Assalamualaikum, Mak. Salam terdengar disertai senyum seseorang dari balik pintu, yang seketika membuat Mak Sumi keluar dan senyumnya memudar. Agus, kapan pulang? Tanya Mak Sumi kala punggung tangannya dicium. Semalam, Mak, sama anak istri juga. Jadi sama Solihin belum pulang ya, Mak? Tanyanya sedikit sungkan. Belum, Gus. Mungkin besok atau lusa. Mereka kan orang sibuk dan usahanya sedang maju. Katanya sayang kalau ditinggalkan. Ayo masuk dulu, Gus, ucap Mak Sumi mencoba menyembunyikan kesedihannya. Tidak usah, Mak, repot-repot. Terima kasih. Nanti kalau Yadi dan Solihin pulang, saya mampir lagi. Oh iya, Mak, ini ada sedikit THR buat Mak. Lumayan untuk buat ketupat. Terima kasih, Nak Agus, ucap Mak Sumi yang mulai berkaca-kaca. Agus pun kemudian pergi meninggalkannya. Mak Sumi kembali menutup pintu rumahnya. Rasa rindu yang selama ini dipendam bertahun-tahun lamanya hanya bisa dilimpahkan dengan tangis kesedihan. Andai usianya masih muda dan badannya sehat, pastilah dirinya yang akan datang mengunjungi anak-anaknya itu. Usia Mak Sumi yang kini semakin tua dan tubuh rentan yang mulai merasakan sakit-sakitan tidak mampu untuk pergi jauh dari rumahnya, apalagi keluar kota
ke tempat anak-anaknya tinggal. Saat melihat suaminya melangkah ke arahnya, Matsumi sesegera mungkin menghapus air matanya dan mencoba kembali seperti biasanya. "Siapa, Mak?" tanya Pak Asep. "Agus, temen nongkrongnya Yandi dan Solihin. Dia beri THR emak." Air mata Matsumi pun kini kembali mengalir. Kali ini suara isak tangisnya semakin keras karena tidak kuasa menahan rindu yang semakin dalam. Di saat teman-temannya sudah pulang kampung, anak-anaknya tidak ada satupun yang pulang juga. Bahkan tidak ada yang menelpon. Jangankan mengirimkan ketupat dan opor ayam, ucapan maaf pun tidak dia terima. Namun beberapa saat kemudian, sebuah mobil mewah berhenti tepat di depan rumah Matsumi. Perlahan kaca mobil pun terbuka dan menyembul sebuah kepala yang sedikit pelontos dengan senyuman khasnya. Dia pun menyapa Matsumi dengan ramah. "Mak, sehat, Mak?" serunya memanggil Matsumi. Badan tua yang rentan itu pun menghampiri pemilik mobil dengan wajah berbinar. "Kamu itu Karim kan?" seru Matsumi. "Iya, Mak, Ini Karim. Jajang tahun ini pulang tidak, Mak? Tanya Karim. belum, Rim. Mungkin besok atau lusa." Begitulah jawaban Matsumi setiap kali ada yang menanyakan kepulangan anak-anaknya. "Oh, begitu ya, Mak. Saya tadi pagi bertemu dengan Jajang waktu di rest area. Katanya mau lebaran di rumah mertuanya. Kayaknya sudah lupa dengan orang tuanya sendiri." Ucap Karim. Mulutnya terkadang memang setajam pisau. "Mungkin nanti setelah Idul Fitri si Jajang pulangnya. Kan masih ada adik-adiknya yang pulang ke sini." Sahut Matsumi masih penuh harap. "Ya sudah, Mak. Nanti saya mampir lagi ke rumah emak kalau nanti Jajang sudah di rumah." Karim pun berlalu meninggalkan Matsumi. Lagi dan lagi air mata Matsumi kembali menetes. Meskipun dia tahu bahwa anak-anaknya itu tidak akan pulang.